Oke, next video itu kalau kita dalam kondisi kena blokir. Jadi ada beberapa kondisi. Jadi yang pertama kalau nanti di sini ada tanda merah terus ada tanda serunya, itu berarti kita yang blokir itu dari pihak Instagramnya. Jadi biasanya terjadi karena kita terlalu cepat ini, karena apa tadi interval kita itu terlalu kencang. Jadi ini itu kita dianggap kita ketahuan nih pakai alat bantu. Tapi sebenarnya ketika kalian pun melakukannya secara manual tapi juga terlalu cepat juga sama bakal kena gituan juga. Jadi bukan karena pakai alat bantunya sama Instagram itu apa kita diblokir, bukan, tapi karena kita emang melakukannya secara cepat, jadi di luar naturalnya akun kita. Tapi nanti kalau kita akunnya udah dianggap Instagram udah wajar, jadi ibaratnya nih kalian biasanya makan tahu tiap hari, nah terus kok tiba-tiba itu kalian makan rawon terus. Nah jadinya kan dari pihak Instagram itu curiga kamu makan rawon karena apa, kayak gitu. Jadi ketika nanti kita udah dianggap sama Instagram udah biasa makan rawon, ya kita mau settingan rawon terus ya kita nggak masalah, kayak gitu sih. Jelek banget ya itunya perumpamaannya. Nah jadi gimana sih kalau kita lagi kena blokir yang bukan karena Instagram nih, tapi karena dari aplikasi ini, karena di sini pun ada mode itu, ada save modenya. Jadi ketika kalian akunnya dianggap bakal berpotensi diblokir sama Instagram, aplikasi ini pun langsung mematikan otomatis fungsinya dia, kayak gitu. Nah ketika kita nanti ada block season, namanya block season, itu kita harus ngapain? Nah, itu nanti biasanya ada di sini ada notif block season kayak gitu biasanya. Nah, habis itu kita buka aplikasinya, terus kita lihat mana yang akun kena block season. Nah, habis itu kalian bisa, misal nih yang zona wanita ini yang kena block season, itu kalian pencet ini, tanda keriki ini. Nah, habis itu kalian pencet ini, simulate new device. Habis itu kalian pencet relogin. Nah, habis itu kita nanti disuruh buat itu minta kode lagi. Jadi ini ibaratnya kita kayak login baru lagi dengan HP yang berbeda lagi. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya karena tadi HP yang dalam artian virtual tadi udah sama pihak Instagram udah di blacklist, istilahnya bukan blacklist nih, kayak kita dipantau. Jadi kita ngasih di tempat lain. Jadi kita login dari tempat lain. Jadi 946587. Bener nggak sih? 946587. Oke, benar. Terus itu kita send. Nah, kita udah beres, kita udah relogin, ya kan? Nah, habis itu apa yang harus dilakukan? Habis itu kalian harus edit kecepatannya. Jadi nggak boleh sama. Jadi kalian harus lebih kecilin. Kayak gini misal biar 8. Itu kan 10 nih. Sekarang jadi 8. Kayak gini. Nah, habis itu kalian pencet save. Nah, udah habis itu kalian tunggulah, jangan langsung dinyalain. Biasanya tunggu sekitaran sejam atau 2 jam lah, nggak apa-apa. Jadi akunnya biar istirahat bentar, habis itu kalian nyalain. Udah gitu doang. Biasanya kalau udah digituin bakal jalan. Atau trik kedua biasanya kalau saya kena gituan itu udah saya matiin gini, habis itu saya nyalain auto unfold. Nah, saya nyalain auto unfold. Jadi mungkin segini pun juga nggak apa-apa. Jadi tujuannya apa? Kalau unfollow itu dia nggak terlalu sama pihak Instagram itu sering dipantau. Jadi kayak buat mancing doang lah. Jadi istilahnya biar akun kita kayak dibuat latihan kayak gitu. Jadi biasanya aku lakuinnya kayak gitu. Jadi aku auto unfollow, tinggal aku nyalain. Nah, nanti dia bakal
nyala lagi aplikasinya ini, jadi akun kita menjadi aktif lagi, terlatih lagi, kayak gitu. Jadi emang di awal-awal kayak gini itu biasanya agak ribet, tapi nanti kalau kalian udah pro, dalam artian udah biasa nggunain aplikasi ini, udah tahu apa, oh ternyata kalau aku ngelakuin ini bakal kena ini, kalian nanti pasti bakal enak, dan settingnya juga bakal enak juga. Nah terus banyak sebenarnya trik-triknya, bukan trik sih, lebih tepatnya kayak tips biar nanti dapetin follower yang bagus, nanti bakal saya ulas di video-video berikutnya. Jadi yang penting kalau keblokir kayak gitu. Nah terus kalau keblokirnya karena itu apa, karena dari pihak Instagram, itu harus ngapain? Jadi kalian harus logout akunnya, kayak ini ya, misalnya yang terkena kan sudah wanita nih, jadi aku harus logout, jadi klik logout ini ya. Nah jadi kan tinggal ini doang kan. Nah biasanya nyantol kayak gini, kalau nyantol kayak gini gampang, tinggal close aja, terus kalian buka lagi. Nah udah nggak nyantol kan. Nah kalian logout dulu sampai nanti tanggalnya udah selesai, jadi kan ada tanggalnya di situ, mungkin keblokirnya 1 hari mungkin. Nah kalian logout, terus besoknya atau sesuai dengan tanggalnya itu kalian coba dulu di Instagram, udah bisa belum dibuat nge-like atau dibuat follow. Nah kalau udah bisa berarti artinya udah nggak keblokir, habis itu kalian login lagi di sini kayak gitu. Nah habis itu kalian setting yang kemarin, kalian kan pasti ingat angka berapa dia keblokir. Nah itu tinggal digedein lagi settingannya, tapi biasanya yang bikin keblokir itu karena ini nih, karena settingan ininya yang nggak bagus, atau kadang nggak dinyalain. Jadi kayak kalau kayak gini itu artinya nanti 24 jam akunnya hidup terus, dan itu kan nggak masuk akal nih bagi Instagram. Mana ada orang yang 24 jam IG-an terus, kan nggak ada. Jadi usahakan ini dinyalain. Sorry, jangan jam segini juga, karena Instagram juga tahu kamu masa jam 1 jam 2 pagi mau Instagraman, kan jarang kayak gitu. Jadi senatural mungkin lah, bisa kayak gini, nggak apa-apa kayak gitu. Nah biasanya kalau udah ngelakuin kayak gini sih aman. Saya sampai hari ini udah mainan ini bertahun-tahun, pokok setting secara natural kayak gini itu biasanya aman kok. Jadi gitu tipsnya kalau kena blokir. Tapi oh ya, tapi gini, kalian tenang aja, Instagram itu nggak bakal menghapus akun kalian dalam artian blokir permanen kalau, jadi yang pertama itu kalian nggak melanggar hak cipta. Karena kalau melanggar hak cipta yaitu yang laporin dari pihak yang punya hak ciptanya. Jadi akun kalian udah dipastikan mau digimanain juga bakal terhapus, jadi terhapus permanen. Nah yang kedua itu akun bakal digituin juga itu ketika kalian dianggap spam atau dilaporkan sama orang. Jadi kan kalau akun kalian itu misal kayak tadi nyalain auto komen, ya kan, di komen di tempat-tempat yang nggak tepat, dan mungkin di momen yang nggak tepat juga, itu orang bakal ngeklik laporkan sebagai spam kayak gitu. Nah kalau nanti banyak yang melaporkan itu, dan itu nggak harus banyak juga, banyak akun yang dia ter-tag down dari Instagram itu karena dilaporkan itu tadi. Jadi usahakan kalian nyari target yang tepat. Makanya kalau kayak gini kan tepat nih, kalau cuman follow sama like kan nggak bikin orang spam, dia kan malah ngerasa seneng di follow sama di like. Tapi kalau di komen itu biasanya orang nggak seneng, jadi itu yang bikin kalian nanti bakal kena spam. Nah habis itu apa lagi ya, ya biasanya itu sih yang bikin kalian akunnya dihapus. Nah jadi meskipun kalian secara manual pun jangan suka komen, kalau kalian akun allshop nih jangan suka komen di foto-foto orang ya, meskipun cuma sekedar nice atau baik bagus kah atau apa, itu orang kadang suka risih juga. Jadi biasanya orang cuma sekedar pamer, jadi nggak terlalu butuh komen, ataupun butuh komen tapi yang komen manusia bukan akun allshop kayak gitu, apalagi malah di komen promosi di fotonya dia. Nah itu malah nggak suka banget dia, nanti kalian dilaporkan dan kalian bisa habis akunnya, bisa langsung di take down sama dari pihak Instagram. Tapi kalau kalian melakukan
menggunakan robot ini dengan tujuannya cuman nyari follower tertarget, itu insya Allah aman. Jadi akun saya udah bertahun-tahun, udah dari 2017 mainan ini udah pegang ratusan akun, pun itu nggak ada satupun yang dihapus sama Instagram. Jadi kayak gitu. Oke.